Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinandus Novandra. Di sini saya akan menampilkan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi toko online barang-barang elektronik. Tujuan saya membuat aplikasi ini yaitu untuk memudahkan orang dalam membeli barang-barang elektronik yang mereka inginkan. Berikut ini saya akan menampilkan kode pemrograman yang saya gunakan untuk membuat toko online barang-barang elektronik. Berikut ini adalah kode yang saya gunakan untuk membuat aplikasi toko online barang-barang elektronik. Kode yang saya gunakan yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kali ini saya akan membahas HTML terlebih dahulu. Yang pertama ini ada struktur dasar HTML. Yang pertama ada doctype HTML. Ini berfungsi untuk deklarasi type dokumen yang menyatakan bahwa dokumen ini adalah HTML5. Selanjutnya ada HTML lang n. Ini berfungsi untuk elemen root yang menggunakan bahasa utama dari konten adalah bahasa Inggris. Selanjutnya ada head. Head ini berfungsi untuk bagian dari dokumen yang berisi metadata, link ke style sheet, dan juga judul halaman. Selanjutnya ada body. Body ini bagian utama dari dokumen yang berisi konten yang ditampilkan kepada pengguna. Pada bagian head ini terdapat juga meta carsheet. Ini berfungsi untuk mengatur karakter encoding untuk dokumen menjadi UTF-8. Terdapat juga metaname. Metaname ini berfungsi untuk membuat halaman web responsif dengan mengatur lebar viewport sesuai dengan lebar perangkat. Selanjutnya juga ada title. Title ini berfungsi sebagai judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Selanjutnya ini ada link rel. Ini berfungsi untuk menyertakan file CSS eksternal untuk styling. Ini juga link rel style sheet. Ini juga berfungsi menyatakan font awesome untuk icon. Selanjutnya ada header. Header ini bagian atas halaman yang biasanya berisi judul dan navigasi. H1 ini berfungsi sebagai judul utama situs web. Nav atau navigation ini berfungsi untuk elemen navigasi yang berisi tautan ke halaman lain. Selanjutnya ada div. Div ini berfungsi untuk icon menu untuk tampilan mobile menggunakan font awesome. Selanjutnya ada ULID. Ini berfungsi sebagai daftar tautan navigasi. Selanjutnya ada LI ahref. Ini berfungsi sebagai tautan ke halaman produk. Begitupun ini juga berfungsi sebagai tautan ke halaman tentang. Ini juga berisi tautan ke halaman kontak. Selanjutnya ada main content. Main content ini terdapat banyak. Salah satunya yaitu main. Main ini sebagai bagian utama dari halaman. Selanjutnya ada section class. Ini berfungsi sebagai bagian yang menampilkan produk. Div class product card ini berfungsi sebagai setiap produk dikemas dengan elemen div dengan kelas produk card dan atribut data ID untuk mengidentifikasi produk. IMG class ini berfungsi sebagai gambar produk dengan atribut search untuk sumber gambar dan ALT untuk teks alternatif. Selanjutnya ada H2. H2 ini berfungsi untuk nama produk seperti smartphone. Ini juga terdapat P.
P ini untuk harga produk, seperti harganya yaitu 12 juta. Terdapat juga button on click. Ini sebagai tombol untuk menambahkan produk ke keranjang dengan fungsi JavaScript add to cart yang dipanggil ketika tombol diklik. Produk lain juga seperti itu. Mereka juga memiliki div, H2, P, button, dan seterusnya. Selanjutnya, terdapat footer. Footer ini berfungsi sebagai bagian bawah halaman yang berisi informasi kontak dan icon media sosial. Ini terdapat P Kopi 2024 toko elektronik. Ini berfungsi sebagai kalimat dan juga ini juga berikutnya sebagai ini alamat email. Di sini juga terdapat div class social icons. Ini berfungsi icon media sosial dengan tautan ke profil masing-masing. Ini ada tautan Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Ini juga terdapat script JavaScript, yaitu untuk menyertakan file JavaScript eksternal. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian CSS. Yang pertama ini terdapat body. Di dalam body ini berfungsi untuk mengatur font yang digunakan untuk seluruh halaman web, menghapus margin dan padding menjadi default, mengatur box sizing menjadi box border, yang berfungsi untuk membuat padding dan border dimasukkan dalam ukuran elemen, dan mengatur warna latar belakang menjadi warna abu-abu terang. Selanjutnya, terdapat header. Header ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk elemen header, termasuk warna latar belakang, warna teks, padding, bayangan, dan posisi relatif. Selanjutnya ada header H1. Header H1 ini untuk menentukan gaya untuk heading di halaman header. Selanjutnya ada menu icon. Menu icon ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk icon menu. Di dalam kasus ini disembunyikan secara default. Selanjutnya ada header nav. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk navigasi di dalam header menggunakan flat box untuk tata letak fleksibel. Selanjutnya ada header nav UL. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk daftar navigasi. Selanjutnya ada header nav UL LI. Ini berfungsi untuk menentukan gaya setiap item di dalam daftar. Dan selanjutnya ini terdapat header nav UL LIA. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk link dalam item daftar. Selanjutnya itu ada main content. Main content ini ada dua, yaitu pertama main dan produk. Yang pertama ini main berfungsi untuk menentukan gaya untuk elemen utama, termasuk padding dan tata letak fleksibel. Selanjutnya ada produk. Ini menggunakan grid untuk menampilkan produk dengan kolom yang otomatis menyesuaikan ukuran. Selanjutnya ini ada produk card. Produk card ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk kartu produk termasuk warna latar belakang, border radius, bayangan, overflow, penataan teks, dan transisi saat hover. Selanjutnya juga ada produk card hover. Ini berfungsi untuk menambahkan efek hover untuk mengangkat kartu produk. Selanjutnya ada produk cards image. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk gambar dalam kartu produk, mengatur lebar dan tinggi, serta memastikan gambar mempertahankan aspek rasio. Selanjutnya ada produk card H2. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk judul dalam kartu produk. Selanjutnya ada produk card P. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk deskripsi dalam kartu produk. Selanjutnya ada produk card button. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk tombol dalam kartu produk, termasuk warna latar belakang, warna teks, padding, radius border, kursor, dan transisi saat hover.
Selanjutnya juga ada card. Card ini yang pertama ini ada card. Menentukan gaya untuk elemen keranjang, termaksud warna latar belakang, border, radius border, padding, bayangan, margin, lebar, dan lebar maksimum. Selanjutnya ada card H2. Card H2 ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk judul keranjang. Selanjutnya ada card item. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk daftar item dalam keranjang. Selanjutnya ada cards item LI. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk setiap item dalam daftar keranjang, termaksud border, padding, dan tata letak fleksibel. Dan terakhir ini ada cards item LI. Ini berfungsi untuk menghapus border untuk item terakhir dalam daftar keranjang. Selanjutnya terdapat footer. Footer ini terdapat footer P, social icon, dan social icon yang lainnya. Pertama ini ada footer. Footer ini untuk menentukan gaya untuk elemen, termaksud warna latar belakang, warna teks, padding, penataan teks, dan margin atas otomatis. Selanjutnya ada footer P. Footer P ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk paragraf dalam footer. Selanjutnya ada social icons. Ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk icon media sosial. Selanjutnya ada social icons E. Ini untuk menentukan gaya untuk link icon media sosial, termaksud warna, margin, ukuran font, dan dekorasi teks. Selanjutnya ada media queries. Media query ini berfungsi untuk layar dengan lebar maksimum 768px. Ini untuk ukuran ponsel dan tablet kecil. Selanjutnya ini terdapat menu icon. Menu icon ini berfungsi untuk menampilkan menu. Dan terdapat juga header nav UL. Ini berfungsi untuk menentukan tata letak navigasi menjadi kolom untuk mengatur warna latar belakang posisi absolut, lebar, dan menyembunyikan secara default. Selanjutnya pula ada header nav UL. Ini berfungsi untuk menentukan tata letak navigasi menjadi kolom, mengatur warna latar belakang posisi secara absolut, lebar, dan menyembunyikan secara default. Selanjutnya ada header nav UL show. Ini berfungsi untuk menampilkan navigasi saat class show ditambahkan. Selanjutnya pula ada header nav UL LI. Ini berfungsi untuk menentukan margin untuk item navigasi. Selanjutnya pula, ini ada produk. Ini untuk mengatur grid produk dengan ukuran kolom minimal yang lebih kecil. Dan yang terakhir ini ada produk card. Ini berfungsi untuk mengatur lebar kartu produk menjadi 100%. Selanjutnya ada remove button. Remove button ini berfungsi untuk menentukan gaya untuk tombol hapus, termasuk warna latar belakang, warna teks, border, padding, margin, radius border, kursor, dan transisi saat hover. Selanjutnya pula ada remove button hover. Ini berfungsi untuk menambahkan efek hover untuk tombol hapus. Lalu yang terakhir terdapat produk card produk image. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian JavaScript. Yang pertama ini terdapat const product atau array product. Array ini berfungsi untuk objek produk dengan properti ID dan name dan price. Selanjutnya ada const card atau array card. Array yang kosong untuk menyimpan produk yang ditambahkan ke dalam keranjang belanjaan. Selanjutnya ada function add to cart. Terdapat find. Find ini berfungsi untuk mencari produk berdasarkan produk ID di array produk. Terdapat juga if product. Ini berfungsi untuk jika produk ditemukan, tambahkan ke cart dan panggil update cart serta scroll to cart. Else ini, jika produk tidak ditemukan, tampilkan pesan error pada konsol.
Selanjutnya ada function remove from cart. Terdapat find index. Find index ini berfungsi untuk mencari indeks produk dalam cart berdasarkan produk ID. Ada if index. If index ini berfungsi jika produk ditemukan hapus dari cart dan panggil update cart. Else ini, jika produk tidak ditemukan di keranjang, tampilkan pesan error di konsol. Selanjutnya, ada function update cart. Terdapat carts item. Ini berfungsi untuk mengosongkan daftar item ke keranjang. Selanjutnya ada for each. Ini berfungsi untuk iterasi setiap item di cart untuk menambahkannya ke tampilan. Selanjutnya ada create element. Ini berfungsi untuk membuat elemen LI dan button untuk setiap elemen. Selanjutnya ada text content. Text content ini berfungsi untuk menambahkan nama dan harga produk ke elemen LI. Selanjutnya ada append child. Ini berfungsi untuk menambahkan tombol hapus ke elemen LI, kemudian menambahkan LI ke carts element. Selanjutnya ada total price. Total price ini untuk menghitung total harga semua item dalam keranjang dan menampilkannya. Selanjutnya ada function scroll to cart. Ini berfungsi untuk menggulir halaman ke elemen keranjang dengan efek gulir yang mulus. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi toko online, toko barang-barang elektronik. Di sini saya akan ubah dulu tampilannya ke dalam tampilan HP, karena saya menggunakan kode yang menggunakan tampilan untuk di HP. Di sini terdapat judul, yaitu Elektrotech. Di sini juga kalian dapat mengeklik tambahkan ke keranjang, maka item yang kalian tambahkan akan mengulir ke bawah. Kalian juga dapat menghapusnya. Lalu, di bagian navbar ini, kalian dapat melihat produk atau detail produk yang toko kami jual. Seperti ini, seperti laptop ini. Jika kalian mengeklik daftar produk seperti laptop ini, maka terdapat deskripsi singkat tentang barang yang ingin kalian lihat. Lalu terdapat juga tentang dari toko kami, yaitu tentang berdirinya Elektrotech dan barang-barang apa saja yang dijual di toko Elektrotech. Dan juga di sini merupakan ada juga promosi tentang barang-barang yang berkualitas. Di sini juga ada barang yang populer seperti laptop, iPad, dan juga smartwatch. Kalian juga dapat kembali ke beranda untuk membeli barang yang kalian ingin beli. Contohnya seperti laptop, smartphone, tablet, smartwatch, dan lain-lain. Kalian juga dapat menghapusnya. Sekian dari video dari toko elektronik saya. Sekian dan terima kasih.